Ika Dewi Marani, berumur 26 tahun. Saya di sini bertugas sebagai perawat ambulan yang sekaligus sebagai driver ambulan. Awalnya mama tidak mengizinkan saya untuk terjun ke Jakarta sebagai relawan. Tapi saya jelaskan lagi kepada mama, "Ma, aku ini sebagai perawat. Aku ini mau bagaimanapun aku harus melayani pasien yang aku harus rawat. Baik itu menular, baik itu nggak menular, baik itu COVID atau penyakit lainnya, aku harus melayani, Ma. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi aku, Ma. Saya harus melayani pasien yang saya harus rawat. Selagi saya bisa, saya akan terus berjuang untuk para pasien, khususnya COVID-19, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang secepatnya. Tiap hari mama selalu telepon, kamu gimana? Itu yang buat penguat saya. Dan di satu sisi teman-teman saya di dalam tim saya selalu support apapun pekerjaan kita, apapun tentang kerja keras kita selalu support satu dengan yang lain. Pemirsa, kembali lagi di Prime Show with Ira Kusno. Menghadapi Ramadan dengan sesuatu yang berbeda tentu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi mengubah kebiasaan yang kita lakukan bertahun-tahun menghadapi Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat menghadapi Ramadan di tengah pandemik seperti sekarang ini? Nah, Ronald, kita punya tamu sudah terhubung ini di Yogyakarta adalah Ustadz Wijayanto. Selamat malam Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama Ronald ini Pak Ustadz. Apa kabar Ronald? Kapan lama? Sehat Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz juga sehat di Jogja ya. Sehat, amin, amin ya. Jogja tetap istimewa. Tetap istimewa Jogja, betul. Iya, Pak Ustadz, ini kan pada saat jelang Ramadan seperti saat ini banyak tenaga medis yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya karena memang harus merawat dan banyak aturan lainnya. Sementara yang di gimana? Jihad ya, jihad, betul. Itu matinya mati syahid. Amin, dan amin. itu mati yang sangat mulia di hadapan Allah. Amin, amin Karena ya Rabbil alamin. satu, kalau kita dalam pandangan Islam, menurut surat Al-Maidah ayat 32, siapa yang menghidupkan satu orang, maka sama dengan menghidupkan seluruh makhluk hidup manusia yang di bumi ini. Dan jihad yang benar juga seperti ini, bukan ngebom di depan Sarinah. Itu bukan fisabilillah, tapi itu di jalan bukan di jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Pak Ustadz, intinya, Pak Ustadz, ini kan tadi Bapak bilang bahwa itu jihad ya, tetapi sebagian dari orang itu tidak memahami bahwa kalau kita mau menolong tenaga medis yang sekarang sudah agak kewalahan begitu, kita harus di rumah saja. Jadi masih banyak yang bandel, padahal sudah kampanye di mana-mana di rumah saja termasuk Pak Ustadz. Ini bagaimana melihatnya Pak? Edukasinya bagaimana lagi ya? Orang Islam itu dalam beragama harus tahu ilmu. Kalau dia nekat membuat kerumunan, maka sesungguhnya dia punya andil dosa yang berlipat ganda. Orang Islam tidak boleh doror, tidak boleh diror. Manusia orang Islam tidak boleh kena musibah dan tidak boleh menjadi penyebab musibah bagi orang lain. Ingat,
kalau kita itu bikin kerumunan, sebetulnya yang dilarang bukan sholat jamaahnya, tapi bikin kerumunannya. Tapi bagaimana bisa sholat jamaah kalau nggak berkerumun, maka itu yang jadi masalah. Yang kedua, orang Islam itu, mohon maaf, salul afiyah ba'dal yakin, kalau orang beragama dengan baik, dia harus menjaga keselamatan, karena Islam artinya selamat, Islam artinya damai, membahagiakan. Ya, Pak. Apalagi, ya kalau orang Islam nekat, dia bikin kerumunan, maka dia melanggar fatwa ulama, di mana ulama-ulama tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri, dan insya Allah di Mekah, di Madinah saja ditutup. Dan ulama-ulama Mekah Madinah jauh lebih pintar daripada Ronald. Ya Pak Ustadz, ini kan tadi Bapak bilang Jogja tetap istimewa begitu ya, tetapi kayaknya Jogja ini juga jangan-jangan sudah kebanjiran Banyak pemudik yang ya, mudik atau nih ke pulang kampung Jogja, atau manapun iya. ini ya Tapi terjemahannya. alhamdulillah. Ini bagaimana Pak Ustadz melihat bahwa ketika dilarang mudik malah kemudian buru-buru pulang? Ya, orang yang melanggar satu fatwa sesungguhnya itu kesalahan besar. Karena fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang beragama itu kalau nggak ngerti harus tanya pada ahlinya. Dalam hal ini, ahli sudah memutuskan bahwa dilarang mudik. Maka kalau dia nekat mudik, dia berdosa dalam beragama. Kenapa? Dan alhamdulillah, mohon maaf, saya ingin sampaikan, Jogja sudah memberikan maklumat, mulai hari ini sudah lockdown. Jalan-jalan protokol masuk Jogja sudah ditutup. Tapi ya tidak kurang akal, pasti ada jalan-jalan tikus yang nanti bisa masuk. Itu yang jadi masalah. Jadi tolong jangan sampai orang semangat mudik untuk niat yang baik harus dengan cara yang baik. Karena niatnya mau silaturahmi bagus, tapi kalau orang Jogja bilang itu nulung tapi mentung. Kelihatannya dia mau memberikan satu anugerah tapi menjadikan musibah. Iya. Nah, maka justru untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, sekarang yang dimudikkan itu uangnya dulu. Jadi uangnya ditransfer saja. Ya, gitu. Baik, Pak Ustadz, jadi kalau saya sudah sepakat dengan orang tua saya, mohon maaf Bapak, Mama, kalau tahun ini saya tidak pulang ke Bandung, mereka pun mengerti. Nah, tapi pertanyaan saya, ini kan kalau bulan Ramadan nggak ada sholat taraweh ke masjid, kayaknya kurang. Kalau di rumah nggak apa-apa kan, Pak Ustadz? Nggak masalah. Justru sebetulnya kita itu ibadah di rumah ini punya 50 benefit. Nah, tapi karena waktu kita singkat, jadi ini strategi marketing biar saya diundang Pak Ilham lagi. Pertama itu dengan sholat tarawih di rumah itu ada keuntungan pelaksanaan ku angkusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kedua, baiti jannati. Saat ini keharmonisan dan ketahanan rumah tangga itu bisa dibina erat dengan kumpulnya anak, suami, istri, bapak, ibunya kumpul. Di mana saat ini kerja di Jakarta, baik penyiar radio di salah satu radio swasta, itu inisialnya Jin FM, itu disebut juga ya namanya. Nakal emang nih Pak Ustadz. Jadi angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Ayam belum bangun, sudah berangkat, ayam sudah tidur, dia belum sampai rumah. Enak jadi ayam jadi pada penyiar radio. Artinya apa? Disinilah justru momen untuk bagaimana ketahanan rumah tangga. Bahwa kita taraweh tidak di masjid, memang sebaiknya di masjid itu ada siarnya. Tentu langkah ke masjid juga ada pahalanya, ada mengampuni dosa, meninggi derajat di surga. Tetapi Allah tahu niat kita. Catat baik-baik. Niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang iman itu lebih baik daripada amalnya. Karena kita sudah niat ke masjid, maka pahalanya sama dengan di masjid. Amin, alhamdulillah. Ronald sama Ira sudah niat mau haji, sudah nabung 10 juta, kok mati, sudah dihitung sama dengan haji. Amin. Saya mau ngasih uang kepada, saya niat mau ngasih uang ke Ronald, tapi baru mau saya kirimkan, dicopet orang. Uangnya nggak sampai Ronald, tapi pahala saya penuh. Ya, Kenapa? Pak Ustadz, Karena terima Allah kasih. menilai manajemen proses. Jadi niat Anda tetap dicatat,
niat sholat di rumah itu punya banyak pahala. Baik. Satu, taat kepada fatwa, dan Baik. niat ke masjidnya tetap dapat. Ya, saya akan berniat selama Ramadan akan sholat tarawih di rumah saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Atur kasih nuhun. Pak Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali tentunya untuk good news di tengah pandemi ini. Tetap ada kabar baik untuk kita semua. Banyak orang yang mengatakan bahwa dokter dan para medis adalah garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19. Tenaga kesehatan bukanlah garda terdepan dalam pertarungan ini. Kalianlah yang di rumah, yang sebagai garda terdepan. Saya mengatakan justru Anda semua yang berperan di garda terdepan. Garda terdepan dalam pertarungan adalah kita semua, yaitu semua orang atau masing-masing orang. Kalian semua diam di rumah untuk memutus rantai virus ini terjadi. Kami sebagai tenaga medis berada di barisan paling terakhir. Tetap jaga jarak fisik 1 meter dengan yang lain, tidak berkerumun, berperilaku sehat, juga disiplin isolasi diri ketika Anda muncul gejala. Terima kasih sudah berdiri di garda terdepan untuk kita semua. Tenaga kesehatan sebagai barisan pertahanan terakhir sangat menghargai apapun yang kalian lakukan untuk membantu. Semoga kita tetap aman, saling jaga satu sama lain, lawan corona bersama.